Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kehadiran para narasumber Kiprio Diwarso dan Dr. Hastangka. Sambil menunggu narasumber yang lain dan sambil menunggu peserta yang lain, waktu kami serahkan kepada host malam hari ini, Mas Pamuji Raharjo, MPA. Monggo Mas Haji, waktu kami serahkan. Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Diskusi rutin dengan tema pendidikan dalam rangka 100 tahun Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini, tema diskusi kita adalah pendidikan dan implementasi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan diletakkan di atas segalanya, dan pendidikan di samping pada sisi kognitif juga pada sisi afektif. Disitulah sebetulnya pada sisi afektif itu kemanusiaan bisa menemukan apa yang disebut praksis tentang kemanusiaan. Untuk itu, pada diskusi malam hari ini diharapkan dapat membuka ruang berpikir apakah pendidikan benar-benar bisa menjadikan manusia memiliki nilai afeksi sehingga rasa kemanusiaan sebagai manusia bisa dimunculkan dalam konteks pendidikan. Untuk itu, kepada yang terhormat Ki Priyodiwiarso selaku sesepuh PKBTS yang selama ini suntuk dengan ajaran Ki Hajar Dewantoro, barangkali bisa mempresentasikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang bisa dijadikan diskusi bersama tentang bagaimana pendidikan bisa menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga Pancasila tidak hanya ada dalam sisi ideologis, tetapi juga praksis. Untuk itu, dipersilahkan kepada yang terhormat Ki Priyodiwiarso untuk memaparkan materinya selama 15 menit dari sekarang. Dipersilahkan Ki Priyodiwiarso. Matur nuwun Mas Raharjo, mohon maaf nanti kalau kurang 5 menit saya diberitahu ya Mas Raharjo, tidak kontrol. Ijin, Pak. Jadi salam dari Taman Siswa itu salam dan bahagia gitu ya. Karena saya ini orang Taman Siswa, jadi tentu saja dalam masalah metode pendidikan ini, tentu saya berpangkal pada sistem Among. Sistem Among ini diciptakan tahun 1922, walaupun jauh sebelum kemerdekaan, tetapi tidak hanya runtut atau selaras dengan asas atau sila kedua saja, tapi kelima sila itu serasi dan sejalan dan seiring dengan sistem Among. Ya, nah, nanti akan saya terangkan bagaimana itu kok bisa seperti itu. Nah, kemudian sistem Among ini kita bahas pada malam hari ini yang runtut, yang sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama kali sistem Among ini ada tujuan utamanya yaitu memerdekakan siswa lahir dan batin, sehingga sering disebut bahwa sistem Among ini adalah tujuannya memanusiakan manusia, ya, hominisasi mungkin gitu ya. Nah, memanusiakan manusia itu yang pokok di dalam sistem Among ini ya. Namun juga demikian ada satu lagi kalau kaitannya dengan sila kedua kemanusiaan, yaitu bahwa sistem Among ini berinduk kepada olah budaya
yang oleh Ki Hajar dilansir sebagai trikon, yaitu konvergen, konsentris, dan kontinu. Ya. Nah ini di dalam sistem Among ini dalam aspek konvergen saja itu tujuan akhirnya sudah jelas, yaitu menuju titik kemanusiaan yang adil dan beradab secara universal. Ya. Jadi mangayu-ayu hayuning sarira, mangayu hayuning bawono, mangayu hayuning bangsa, ya. Sarira, bangsa, dan manungso, ya. Itu jelas, itu menuju satu titik yang pada saat itu, setelah Perang Dunia Kedua dengan Liga Bangsa, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian sistem Among ini sendiri itu berpangkal pada tripusat pendidikan. Mungkin yang belum paham, tripusat itu adalah pendidikan itu ada 3 macam, yaitu alam keluarga, alam sekolah, dan alam masyarakat. Ya. Namun demikian, Ki Hajar lebih mengutamakan yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah yang utama, yaitu pada alam keluarga. Karena pada hakikatnya memanusiakan manusia, termasuk sang anak, ini adalah merasa tenteram kalau dia ada di lingkungan keluarga. Baik itu tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi, semuanya merasa tenteram kalau ada di lingkungan keluarga. Ini kan memanusiakan manusia, ya. Nah, jadi sistem Among itu sering dikatakan berasas kekeluargaan. Karena pamong harus bertindak selaku orang tua, ibu dan bapak kandung. Demikian juga guru atau di dalam taman siswa namanya pamong yang ngemong, ya, itu harus menganggap sang anak itu sebagai anak kandung. Oleh karena itu, di dalam sistem kekeluargaan ini, dulu taman siswa pertama kali itu asas kekeluargaan ini direalisasikan dalam pondok paguron atau wiyata griya. Ada pondok pesantren dan lain-lainnya. Kalau dulu pondok paguron, ya, Ki Hajar itu ada di sekitar pendopo itu ada Wisma Rini untuk putri, ada Wisma Priyo untuk yang laki, itu ada di sekitar pendopo itu, ya. Nah itu sistem asas kekeluargaan ini yang mendasari tripusat pendidikan ini, ya. Jadi sang anak itu kariernya akan sangat ditentukan oleh pendidikan yang pertama dan utama, yaitu dari keluarga. Ini sebagai basic karakter itu di alam keluarga, maka sistem Among berasas kekeluargaan. Kemudian di alam sekolah, yaitu mencari ilmu yang amaliyah itu di sekolah. Kemudian di masyarakat itu mempraktekkan ilmunya itu harus dilatih. Nah, ketiga pendidikan ini harus seimbang, ya, harus seimbang, saling mendukung karier. Kalau sekolahnya dia sekolah unggulan dan dia ranking pertama, ranking atas misalnya, keluarganya keluarga terhormat, tetapi waktu di masyarakat dia tidak aktif di pramuka, tidak aktif di mana-mana, malah terserempet narkoba misalnya, hancur. Demikian juga di masyarakat dia aktif di pramuka, keluarganya juga keluarga harmonis, tapi di sekolah dia sering bolos, sering tabur, ya nanti tidak kondusif, ya. Demikian juga sekolahnya bagus, dia ranking, di masyarakat dia juga di Karang Taruna aktif, tapi keluarganya broken home. Nah, ini tiga-tiganya tidak bisa mendukung. Kalau yang demikian ada satu saja yang tidak kondusif, akan sangat berpengaruh kepada karier sang anak, ya.
Ini sistem Among, sehingga yang pertama dan utama yaitu sistem kekeluargaan. Ini asas kekeluargaan ini menjiwai sistem Among. Ya, lanjut. Nah, kecuali berasas kekeluargaan, sistem Among ini juga bersendi. Nah, ini bersendi. Artinya punya sendi dua, yaitu kodrat alam dan kemerdekaan. Kok kodrat alam itu gimana? Ya, untuk mencapai kemajuan yang cepat-cepatnya itu kita harus selaras dengan kemajuan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Alam itu pasti dia berjalan maju, nggak pernah berhenti, nggak pernah lambat, apalagi mundur nggak pernah. Mundur ke zaman lalu itu nggak mungkin, ya. Pagi menjadi siang, menjadi malam itu nggak bisa ditawar lagi. Itu sudah kodratnya yang Maha Esa, ya. Dari anak dewasa jadi tua itu juga sudah kodrat alam, ya. Kodrat alam, ya. Sedang kalau kodrat zaman itu yang membuat adalah manusia, adab dan budayanya dibentuk oleh adab budaya manusia, itu ya. Maka dari itu gini, kodrat alam itu harus kita seiring sejalan. Zaman dulu seperti ini, dalam penjajahan seperti itu. Zaman kemerdekaan harus gini, sekarang maju ke zaman milenial. Ya kita juga harus menyesuaikan. Kok sekarang ada pandemi, ya kita harus menyesuaikan bagaimana pelajaran dengan daring itu, ya. Itu sering dikatakan oleh Ki Hajar sebagai naturlek. Naturlek itu sesuai dengan kodrati. Nah, anak itu juga gitu, sesuai kodratnya itu senang sekali, tenteram kalau di bawah naungan bapak ibu kandungnya, ya. Jadi kekeluargaan ini juga termasuk dalam kodrat alam itu. Wong anak itu senangnya kodratnya gitu. Induk ayam juga senang kalau di bawah sayapnya sang induk. Anak kucing juga gitu, sudah merasa anteng kalau ada di pangkuan induknya. Jadi itu asas kekeluargaan itu demikian. Oleh karena itu juga Piatagriya itu tadi diwacanakan oleh Ki Hajar. Dan karena Wiatagriya atau Pondok Paguron itu mahal sekarang, makanya di Taman Siswa ini sudah tidak ada lagi yang melaksanakan itu, ya, sarprasnya mahal, dan masih terlaksana dengan sistem Taman Siswa, ada Pamong, ada Tritoturi Andayani, apa itu di SMA Taruna Nusantara Magelang. Itu kalau mau ninjau di sana masih diselenggarakan dengan betul-betul sistem Among. Ya, lanjut. Lanjut, ya. Masih kodrat alam lagi. Nah, ini tadi sudah saya katakan, hukum kodrat alam itu pasti mengandung kemajuan, ya, tidak pernah akan mundur, ya. Tua, apa, bayi, gede, remaja, tua, terus hari juga gitu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, ini tidak bisa melambat, nggak bisa berhenti, nggak bisa mundur. Siapa yang mengatakan zaman kita mundur, ya sudah itu tidak berbudaya lagi. Lanjut. Ya, masih kodrat alam juga. Oleh kemajuan ini menimbulkan upaya manusia untuk mengatasi tantangan zaman dan kodrat ini, tantangan alam, ya, itu kemudian menimbulkan budaya manusia. Lah sistem Among dalam kodrat alam ini sudah memerdekakan, memanusiakan manusia. Ini selaras dengan apa yang dialami oleh Ki Hajar waktu dibuang di negeri Belanda tahun 1913, itu melihat bahwa di sana itu ada reformasi pendidikan Eropa yang kemudian menjadi reformasi pendidikan dunia, ya. Pas sekali, ya. Ini Tuhan memang sudah mengatur demikian, Ki Hajar sampai di sana pas ada reformasi. Tapi apa yang disampaikan oleh Friedrich Froebel, kemudian Rudolf Steiner, Dr. Maria Montessori yang ada di Eropa, ya, juga Rabindranath Tagore itu juga ketemu sama Ki Hajar di
di sana, di Eropa, ya. Itu ternyata di sana ada reforms pedagogi atau reformasi pendidikan. Nah, reforms pedagogi di sana itu intinya adalah secara manusiawi, secara bottom up, itu melihat potensi, talenta, minat dan bakat sang anak. Itu gimana? Itu yang utama. Jadi bukan top down, inginnya si guru, sang anak jadi gini, enggak boleh. Ya, kita harus tutwuriyandayani, yaitu melihat, mengembangkan apa yang ada kodrat yang ada di sang anak. Karena Ki Hajar yakin bahwa Allah itu sudah menciptakan bayi itu lahir sudah ada garis kodratnya. Bukan di rajah tangan ya, tapi sudah ada itu. Kalau kita lihat itu, dia tuh bakatnya jadi apa. Bakatnya fisik, bakatnya dia pinter, itu dalam kodrati sudah ada. Jadi itu Ki Hajar sepertinya anti teori terhadap tabula rasa. Kalau tabula rasa itu kan guru menganggap bahwa anak itu seperti lembaran putih. Mau saya cat merah, mau cat hijau, terserah saya. Itu tabula rasa ya. Tapi Ki Hajar enggak gitu. Ki Hajar itu bottom up, melihat bottom up, melihat sang anak itu gimana. Itu apa ya? Emik ya, fonemik itu melihat apa sang anak itu sebagai subjek sekaligus objek. Ya, lanjut. Nah, ini kedudukan pamong guru di sini hanya sebagai fasilitator, ya, tidak sebagai guru yang punya kuasa untuk memaksakan dan lain-lainnya. Dan guru-guru itu juga di sini dianukan egaliter, Ki Hajar. Contohnya egaliter, semuanya RM Suwardi Suryaningrat sudah RM-nya sudah enggak ada. Jadi Ki Hajar Dewantoro, guru-guru di sana juga gitu, profesor dan lain-lainnya sudah Ki, Nyi, yang belum kawin namanya Ni, ya, itu egaliter. Terus lanjut. Itu di Taman Siswa demikian. Monggo lanjut. Itu disebut Ki Hajar juga dari natur ke kultur, ya. Dari alam itu ke adab, ya. Manusia berkembang, ya, asal menyelaraskan diri dengan kemajuan alam dan zaman. Ki Hajar sering menyebut Tijd en Ruimte, kekuatan alam sebagai kuasa ilahi, itu ya. Terus lanjut. Nah, ini. Kemudian sendi kedua. Ini tadi kan mengenai kodrat alam, memanusiakan manusia sesuai dengan alam yang ada di situ. Kemerdekaan itu mengandung arti bahwa semua makhluk yang dilahirkan itu mesti kepengen merdeka. Bayi yang sudah 9 bulan itu sendiri mencari jalan. Merdeka betul itu. Ya. Burung yang ditangkap di dalam kurungan ya pasti nabrak-nabrak sampai berdarah pun dia lakoni untuk merdeka. Ya. Jadi kemerdekaan itu memang adalah hak asasi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sudah memang harus kita fasilitasi. Nah, tetapi merdekanya tidak merdeka bebas, ya. Kalau Dr. Maria Montessori dari Italia, sahabatnya Ki Hajar, itu ada paham absolute Freiheit. Absolute Freiheit itu yaitu merdeka mutlak. Nah, merdeka mutlak. Tapi di sini Ki Hajar tidak memutlakkan kemerdekaan karena merdeka itu tidak tak terbatas. Merdeka itu harus dibatasi oleh self-disiplin. Ya. Di Indonesia kan swadisiplin. Apa itu swadisiplin? Yaitu kita boleh merdeka asal tidak melanggar, merusak tertib damainya masyarakat dan salam bahagianya keluarga. Ini ya. Itu anunya Ki Hajar. Jadi tidak boleh merdeka itu merusak kemerdekaannya orang lain, merdekanya golongan lain tidak boleh, ya. Kemerdekaan siswa lahir batin dan tenaganya ini ada di dalam sistem kemerdekaan lahir batin ini sangat diperlukan
apa itu sebelum kemerdekaan saat dijajah ataupun setelah merdeka. Setelah merdeka ya kita harus merdeka, tidak didikte oleh negara lain, oleh bangsa lain, ya itu namanya penjajahan juga, penjajahan kebudayaan itu. Ya, terus lanjut. Nah, pendidikan karakter bisa berkembang optimal bila dilandasi dengan gembira lahir batin, ya. PBM atau proses belajar mengajar itu bisa difasilitasi dengan Kinderspelen, ya, karena memanusiakan sang anak. Sang anak itu kodratnya itu seneng dolanan, homo ludens. Homo ludens itu ya dia pengen mencoba panca inderanya. Anak-anak itu sering nyoba sana, nyoba sini, mecahkan gelas, mecahkan piring. Itu jangan dilarang sekedar untuk mendisiplinkan. Karena kalau Kinderspelen ini kita larang dengan kadaver disiplin kaku, sang anak ini akan embrio merdekanya akan tidak berkembang. Jadi Kinderspelen atau dolanan anak ini apa anak kucing apa anak ayam sering lari-lari untuk mengasah psikomotoriknya, ya. Jadi sang anak ini nanti harus kita fasilitasi jangan sampai kodrat jiwa dolanan anak-anaknya itu kita pupus. Bahkan untuk memberikan pengajaran dan pelajaran itu kita kalau kita kasih muatan dolanan anak itu akan sangat menyenangkan. Mungkin perlu saya ceritakan di sini ya, waktu saya sekolah di sekolah rakyat, sekarang sekolah dasar ya, taman muda, taman siswa. Ki Hajar sudah tidak ngajar, tidak diajar oleh Ki Hajar, tapi sering steleng. Steleng itu muter-muter ya, muter-muter di kelas ya. Pada waktu itu guru saya Pak Pomo itu sedang mengajarkan ilmu bumi, sekarang geografi ya. Di peta Jawa gitu, gurunya dipanggil Ki Hajar, semuanya keluar, ternyata siswa-siswa keluar semua. Dulu tanah di halaman taman siswa itu masih pasir seperti keraton itu ya. Terus disuruh membuat peta Jawa besar sekali, kita membuat semuanya. Dolanan ya sambil Kinderspelen. Oh, senang sekali dolanan. Gunungnya di mana? Gunung Merapi, Gunung Merbabu. Kita membuat gunung. Terus Ki Hajar pegang batu. Ya. Batu itu diserahkan pada anak-anak. Ayo siapa sekarang yang ngerti letak Surabaya di mana? Saya rebutan. Batunya diletakkan. Ya. Kemudian ini Semarang mana? Batunya di gunung-gunungnya. Kalau gunung yang di sini kan 2, Merapi dan Merbabu. Kalau di sana Gunung Slamet di mana? Gunung Slamet. Nah itu buat main-main dolanan Kinderspelen, jiwa Kinderspelennya tersalur. Ya, terus ya. Tapi kita bisa hafal ya itu ya. Nah, ini di sistem Among itu sang pamong atau guru itu harus melaksanakan trilogi pendidikan. Nah, trilogi pendidikan ini kemudian pada saat Presiden Soeharto dijadikan trilogi leadership. Ya, saya pernah dengar apa yang disampaikan oleh Ki Hajar waktu itu. Ki Hajar sudah sedo, sudah wafat. Jadi kenapa ini trilogi pendidikan dijadikan trilogi leadership? Jawaban Ki Hajar sangat bijaksana. Biar saja asal itu manfaat bagi bangsa. Ya. Jadi ini sebetulnya aslinya adalah trilogi pendidikan. Yaitu Totwuri Handayani, ya. Kemudian nanti kalau sudah anak itu sudah besar, guru harus bisa seperti temannya tadi Ing Madya Mangunkarso. Nanti pada waktu ngajar itu sang guru juga harus bisa menjadi toladan. Ya perilakunya, ya karakternya, guru itu harus menjadi toladan. Tidak boleh gurunya itu melanggar apa etika gini-gini, tidak boleh, nanti kurang bagus untuk sang anak siswa ini ya. Lanjut. Pendidikan jiwa merdeka ini tadi sudah saya sebutkan dari pusat pendidikan, bahkan diperluas yaitu
tidak hanya itu, tapi ada yang namakan pendidikan semesta, yaitu setiap tempat menjadi sekolah atau perguruan, setiap orang menjadi guru, atau di Minang juga ada, yaitu Kiprio, alam tak ambang memberikan ilmu, itu dari Minangkabau, ya. Kiprio, Dan itu sangat pendidikan semata. Nah, ini sekarang ternyata dalam masa pandemi ini sudah jelas sekali. Ya. waktu kurang tinggal 2 menit Kiprio. Oh, kurang? 2 menit. Oke. Jadi ini di pendidikan alam semesta itu sekarang kita alami, yaitu siapapun itu jadi guru kita, dimanapun, di rumah, di gadget, di HP, dimanapun itu menjadi sekolah kita. Nah ini resumenya. Sistem Among itu ada Dr. Yandayani tadi, Kinderspelen supaya sang anak itu dimanusiakan, ya, kodratnya dolanan diteruskan, ya, terus. Nah, ini ada yang dua itu mempelajari mempertajam panca indera, psikomotorik, tapi juga sang anak bisa mengenal dirinya sendiri, ya. Kemudian yang terakhir adalah nanti menciptakan manusia yang merdeka lahirnya, batinnya, dan fisiknya, ya, atau tenaganya kalau Ki Hajar bilang, ya, merdeka lahir batin dan tenaganya. Nah, inilah yang kemudian orang menyebut sistem Among itu pendidikannya memanusiakan manusia, jelas itu sesuai dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Itu tadi kita angkat jempol karena para pendiri bangsa ini ternyata pada waktu pertama kali mendirikan bangsa, walaupun lain-lain di Belanda, di sini ada yang di Pembuangan dan lain-lainnya, di Sumatera, di Sulawesi, bisa menyatu, walaupun sebelum Sumpah Pemuda sebelum ini sudah ada perjuangan-perjuangan, tapi semuanya menyatu, yaitu titik konvergensi internasional atau universal, yaitu humanisasi atau kemanusiaan yang adil dan beradab ternyata juga menjadi dasarnya dari Liga Bangsa yang menjadi perserikatan bangsa-bangsa sekarang ini. Mungkin begitu Mas Raharjo. Jadi nanti Trikon tadi sudah saya sebutkan, sudah saya terangkan. Nah, mungkin nanti kalau ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan, disampaikan, atau mungkin ada yang tidak setuju bisa menyampaikan kepada saya, kita bahas bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki Priyo Dwiarso, tokoh Taman Siswa Sesepuh PK ITS. Beliau menerangkan kembali, sebetulnya Ki Hajar Dewantoro telah meletakkan bagaimana memanusiakan manusia dengan sistem Among. Tapi apakah praksis memanusiakan manusia itu juga tumbuh dalam konteks, maaf kok putus-putus ya Mas Raharjo, putus-putus. Dalam konteks hari ini? Untuk itu dipersilahkan kepada Dr. Hastangka dari Pusat Studi Pancasila. Saya kira beliau bisa memaparkan kenyataan Indonesia hari ini, apakah sila kedua kemanusiaan yang adil beradab itu menjadi bagian dari kehidupan kita semua. Dipersilahkan kepada Dr. Hastangka dari Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, waktu 15 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Moderator.
Dan ini sangat luar biasa kami mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan. Jadi ini hasil dari penelitian yang pernah kami lakukan tahun 2015. Kita mencoba untuk menelusuri bagaimana pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, khususnya nanti kita fokus kepada pemikiran kebangsaan dengan subtema Pancasila. Nah, ini yang akan kita angkat atau kami angkat dalam diskusi pada malam hari ini. Nah, pembahasan yang kami akan sampaikan itu kita mencoba untuk menelusuri jejak-jejak warisan besar pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai filsuf pendidikan. Bagaimana kita melihat kerangka berpikir yang dirumuskan oleh Ki Hajar itu ada 3 warisan besar pemikiran yang mungkin hari ini itu terlupakan. Dan malam hari ini kita mencoba untuk menggali kembali apa yang menjadi gagasan dasar, apa yang menjadi konsep yang dibangun oleh Ki Hajar sebagai peletak dasar pemikiran tentang pendidikan dan pengajaran, yang kedua tentang kebudayaan, dan yang ketiga tentang kebangsaan. Nah, ini yang paling menarik. Salah satu filosofi yang dimunculkan oleh Ki Hajar pada waktu itu ketika di era perjuangan melawan kolonialisme, itu salah satu kutipan yang muncul adalah bahwa melawan penjajah itu tidak bisa hanya dengan senjata, tetapi melawan penjajah itu harus dilawan dengan kekuatan berpikir. Nah, disitulah konsistensi seorang Ki Hajar Dewantara untuk melanjutkan perjuangan dengan kekuatan berpikir, berjuang dengan akal dan budi. Nah, ini yang menjadi catatan kita, bagaimana basis pemikiran atau gagasan-gagasan yang dirumuskan, dibuat oleh Ki Hajar itu menjadi teladan kita bersama. Nah, ini fokus pembahasan yang akan kami sampaikan. Nah, apa yang perlu kita lihat kembali? Jadi ada filsafat moral kebangsaan yang diwarisi kepada generasi hari ini dan mungkin terlupakan pada zaman hari ini dan mungkin tidak pernah dibaca kembali. Bahwa filsafat moral kebangsaan Ki Hajar Dewantara telah meletakkan fondasi lahirnya perguruan yang pertama kali, perguruan tinggi kebangsaan Taman Siswa. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal kita mempunyai satu pendidikan, institusi pendidikan, lembaga pendidikan yang nasional, lembaga pendidikan yang punya spirit atau semangat kebangsaan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini yang menjadi catatan. Dan hal yang menarik adalah ketika kutipan Ki Hajar atau pesan Ki Hajar kepada generasi berikutnya bahwa perjalanan turun lebih sulit daripada perjalanan naik. Dan aku sebagai orang tua harus mempersiapkan jalan turun itu. Artinya apa? Bahwa Ki Hajar itu tahu diri, memposisikan dirinya menjadi seorang teladan, menjadi seorang pemimpin, ya pemimpin kebangsaan, bahwa tidak boleh kita rangkap jabatan, ya tidak boleh kita berambisi pada kekuasaan. Maka di era fase ketika Ki Hajar Dewantara pada kepemimpinan Soekarno di demokrasi terpimpin, ya beliau hanya menjabat sebagai menteri kurang dari 3 atau 4 bulan. Nah, ini yang menjadi yang menarik dan tidak mau ditawari berbagai macam jabatan, dan dia lebih mengabdi kepada satu komitmen dia kepada kebangsaan, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, ini yang menjadi catatan kita, bahwa Ki Hajar juga merumuskan satu konsep, ya, ketika Satrio Pinandito menjadi Pinandito Satrio, artinya menjadi guru spiritual yang berjiwa kesatria. Bagaimana mempersiapkan diri dan prestasi untuk melindungi bangsa dan negara. Yang hari ini sistem pendidikan kita itu tidak mengarah dan mengupayakan bagaimana guru dipersiapkan, bagaimana pendidik dipersiapkan, bagaimana peserta didik untuk melindungi bangsa dan negara. Justru diarahkan untuk berkompetisi, mencari world class university, berkompetisi satu dengan yang lainnya. Nah, ini aspek melindungi bangsa dan negara itu hilang dari akarnya. Nah, ini yang menjadi bagian yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan pendidikan dan kebangsaan kita hari ini. Ketika para pendiri bangsa kita sudah meletakkan Pinandito Satrio, tapi itu tidak berjalan sebagaimana yang menjadi visi atau filosofi yang diharapkan. Nah, kemudian yang menarik juga apa yang sudah disampaikan oleh Ki Priyo itu menegaskan kembali sebagai dasar Taman Siswa tahun 1947 sebagai 5 pancadharma, kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.
Nah, dua aspek kebangsaan dan kemanusiaan ini yang menjadi hal yang sangat urgen sekali kembali kita masukkan kepada satu tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kebangsaan dan kemanusiaan itu yang menjadi tantangan dan menjadi satu persoalan yang harus kita selesaikan. Karena ini hari ini kita menghadapi persoalan-persoalan kebangsaan dan persoalan-persoalan kemanusiaan yang harus diselesaikan oleh bangsa dan negara ini, dan terutama kepada pemimpin pada konteks kepemimpinan pemerintahan pada era atau periode pasca reformasi. Nah, ini yang menjadi yang menarik, bahwa filosofi pendirian Taman Siswa itu berupaya untuk membangun budaya bangsa, memiliki jalan hidup sendiri, mengembangkan rasa merdeka tadi, jiwa merdeka, membangun masyarakat yang punya jiwa yang merdeka, lahir dan batin, memiliki generasi yang memiliki berpikir merdeka, bukan sekolah merdeka, bukan kampus merdeka, tapi membangun jiwa yang merdeka, ya, membangun masyarakat yang memiliki pemikiran yang merdeka. Nah, ini yang terlupakan. Dan konsepsi yang lain yang tadi sudah disampaikan juga, salam bahagia, bagaimana membangun pengenalan kita tentang nilai-nilai kebangsaan itu sudah dimulai dari Taman Siswa. Nah, konsepsi yang menarik tentang Ki Hajar Dewantoro dalam penelusuran yang kita lakukan atau yang kami lakukan tahun 2015, kemudian dilanjutkan 2016 dan 2017, itu adalah konsepsi kebangsaan dan Pancasila. Nah, di dalam beberapa literatur yang kita temukan terkait apa yang disampaikan Ki Hajar pada periode tahun 1900-an hingga tahun 1956, ini yang menjadi menarik, bahwa pendirian Taman Siswa itu ada upaya untuk membangun bagaimana kebangsaan masyarakat kita itu mengenal satu dengan yang lainnya, bahwa Taman Siswa itu bukan untuk kebangsaan Jawa, tapi untuk semua, untuk rakyat Indonesia. Nah, ini yang menjadi dedikasi Ki Hajar Dewantoro sebagai bapak kebangsaan kita, yang menjadi bagian penting bagaimana Ki Hajar meletakkan pendidikan yang berwawasan kebangsaan, bahwa pendidikan itu untuk rakyat, sesuai dengan cita-cita pembukaan Undang-Undang Dasar kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pengajaran nasional akhirnya mengarah kepada arah wawasan kebangsaan, dan ini yang telah diletakkan oleh Ki Hajar dalam metode-metode pengajaran, dalam aspek pendidikan secara praktis, pendidikan pedagogik yang tadi sudah disampaikan, bahwa pembelajaran atau pelajaran memberikan satu arah pada muaranya tiga hal: alam individu, alam kebangsaan, dan alam kemanusiaan. Ya, bagaimana hari ini lingkungan pendidikan kita itu tidak memanusiakan manusia, tidak menjadikan bangsa, ya, justru menjadikan orang yang individualis. Nah, ini yang menjadi PR kita, ya, kita terjadi distorsi, ya, pemahaman tentang konsepsi pendidikan kita. Nah, ini yang menjadi catatan kita bersama pada malam hari ini. Nah, kemudian yang menariknya adalah dasar konsepsi Ki Hajar Dewantoro tentang kebangsaan, bahwa Ki Hajar sudah memotret sejak awal atau sudah lama bahwa kekacauan yang terjadi di dalam masyarakat atau kehidupan kebangsaan hakikatnya diringkas menjadi tiga penyebab, ya, kata Ki Hajar pada waktu itu. Dan ini sangat relevan dengan kondisi hari ini, bahwa terjadinya kekacauan masyarakat hari ini itu adanya perebutan kekuasaan, ya, orang berebut kekuasaan, orang tidak mau legowo untuk turun, ya, inginnya berkuasa terus, akhirnya mereka konflik, akhirnya mereka berjuang untuk mencari kekuasaan. Yang kedua, manipulasi di bidang keuangan, ya, dalam konteks ini adalah korupsi, ya, mulai dari korupsi yang paling sederhana, mulai dari korupsi yang lebih besar, bahkan sampai korupsi administrasi kebijakan. Nah, ini yang terjadi, bahwa kekacauan masyarakat, kekacauan negeri ini karena salah satunya ada manipulasi di bidang keuangan yang menyebabkan bangsa ini tidak ada kemajuan-kemajuan yang signifikan. Dan yang ketiga adalah pelanggaran kesusilaan. Artinya apa? Pelanggaran etis, ya. Norma-norma itu dilanggar, ya. Nilai-nilai etis, etika kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak dipatuhi, tidak diikuti dengan baik. Nah, ini akhirnya menjadi satu bentuk kekacauan, ya, dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara. Dan Ki Hajar juga sudah memberikan solusi. Apa solusi yang harus dilakukan? Ki Hajar menyebutkan 3 pantangan. Jangan menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang. Yang kedua, jangan melakukan manipulasi keuangan.
dan jangan melanggar kesusilaan. Nah, inilah menjadi jalan bagaimana kita mengatasi kekacauan dalam kehidupan kebangsaan hari ini yang sudah pernah direfleksikan atau sudah pernah disampaikan oleh Ki Hajar dalam konteks situasi di zamannya. Nah, apa yang perlu dilakukan, kata Ki Hajar di dalam tulisannya yang dikutip oleh Suratman tahun 1989, perlunya adalah pengawasan melekat atau waskap. Nah, ini yang lemah. Jadi bagaimana situasi atau kondisi kehidupan kebangsaan ini mulai dari pendidikan, kebudayaan, kemudian kemasyarakatan itu karena tidak ada pengawasan yang melekat, ya, yang menjadikan kehidupan kebangsaan itu menjadi tertib dan teratur. Nah, apa yang bisa kita tangkap dalam kondisi kejiwaan KHD dalam konektivitas sejarah perjuangan bangsa kita? Nah, ini ada beberapa hal yang menarik dari yang bisa kita ambil maknanya, yang kita bisa ambil hikmahnya dan menjadi pesan moral kebangsaan kita hari ini untuk menjadi bagian penting dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait pendidikan, kebudayaan, dan kebijakan sosial lainnya. Bahwa nilai-nilai warisan karakter Ki Hajar itu seorang pejuang dan memiliki sikap tidak membenarkan adanya kolonialisme. Nah, ini menjadi prinsip garis perjuangan Ki Hajar. Dan beliau menampilkan bahwa bagaimana upaya mengarahkan pada rasa keadilan, bahwa nilai-nilai keadilan itu menjadi penting. Memperjuangkan kemerdekaan manusia itu membutuhkan rasa keadilan, membawa misi memajukan masyarakat dengan menegakkan harga diri bangsa, mengembangkan wawasan kebangsaan, dan mengarah atau memperjuangkan kebudayaan. Dan inilah yang menjadi bagian penting, ya, pesan moral kondisi kejiwaan KHD yang perlu kita gali dan perlu menjadi satu teladan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, pelajaran-pelajaran kebangsaan juga sudah diletakkan oleh Ki Hajar, ya, dalam konteks pendidikan secara praksis, ya. Tadi juga sudah dicontohkan mulai tahapan masa Wirogo, ya, masa Wiromo, kemudian masa taman dewasa dengan berbagai model dan metode. Nah, ini yang menjadi dasar atau prinsip membangun pendidikan yang berkebangsaan harus menerapkan atau meletakkan kembali wawasan kebudayaan, meletakkan kembali wawasan-wawasan Nusantara kita, meletakkan kembali nilai-nilai kebudayaan bangsa kita. Nah, ini yang menjadi catatan dalam konteks pendidikan secara praktis. Nah, kita masuk kepada konsepsi KHD tentang Pancasila. Yang kami temukan ketika kita mempelajari sampai sejauh mana konsepsi KHD secara spesifik, memang tidak ditemukan apa rumusan-rumusan secara khusus, ya, KHD tentang Pancasila, karena periode kehidupan KHD dan konteks sejarahnya itu tentu lebih panjang daripada sejarah perumusan Pancasila. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Tapi yang menarik di sini ada nilai-nilai yang diambil atau diilhami dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang nanti melahirkan satu prinsip atau filosofi di dalam sila-sila Pancasila. Nah, salah satunya ketika KHD merumuskan konsep demokrasi dan kepemimpinan. Nah, ini yang menariknya, bagaimana demokrasi harus dibangun, bagaimana kepemimpinan harus dirumuskan, bahwa kepemimpinan itu harus berdasarkan hikmat suatu kebijaksanaan. Membangun satu demokrasi harus berlandaskan pada keseimbangan berlakunya hak dan kewajiban. Demokrasi yang dilandasi luluhnya rasa aku dan rasa kita. Nah, ini yang menjadi satu catatan penting dari Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana kita menerapkan sila keempat, bagaimana kita menerapkan sila kedua kemanusiaan, bahwa aspek kemanusiaan itu keberadaannya adalah membangun, memaknai manusia itu berada bersama. Nah, ini sama nanti dengan konsepnya Diakarya ketika merumuskan konsepsi Pancasila dan manusia. Salah satu konsepsi Diakarya hampir sama dengan konsepsi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa eksistensi manusia itu ada bersama manusia, tidak hanya aku, tetapi juga kita. Ada bukan berarti ada sendiri, tetapi ada bersama. Ada bersama dengan sesama. Nah, inilah yang menjadi basis filsafat manusia yang diletakkan oleh Ki Hajar. Dan muaranya di mana? Muaranya ada di dalam Pancasila.
yang akhirnya nanti Ki Hajar memberikan sedikit pandangan tentang apa yang dimaksud Pancasila atau perspektif Ki Hajar tentang Pancasila, mengatakan bahwa Pancasila itu merupakan sari dari Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang kedua adalah Pancasila itu berfungsi sebagai kaca benggala bagi bangsa Indonesia, sebagai bagian dari bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan pada Pancasila. Nah, inilah yang menjadi pandangan Ki Hajar pada periode-periode berikutnya pasca tahun 1945. Ketika itu menegaskan bahwa pandangan atau intisari Pancasila adalah peri kemanusiaan. Nah, ini yang menjadi aspek penting dari pemikiran atau Pancasila telah terilhami ya oleh pemikiran-pemikiran Ki Hajar. Nah, salah satu yang menarik ketika masa demokrasi terpimpin, nah ini gagasan demokrasi terpimpin juga mengilhami Soekarno untuk merumuskan bagaimana membangun demokrasi yang berdasarkan kebijaksanaan dalam pengurusan perwakilan. Nah, ini yang menjadi prinsip atau rumusan pemikiran-pemikiran tentang Ki Hajar yang berkaitan dengan Pancasila. Dan salah satu yang penting di sini yang bisa kita pelajari adalah Pancasila dimaknai sebagai jiwa bijaksana. Jadi sumber-sumber dari Pancasila itu sudah pernah disampaikan oleh Ki Hajar ya. Namun rumusan-rumusan itu tidak dalam konteks bentuknya sila-sila Pancasila, tapi cikal bakal yang ada di dalam sila Pancasila itu ada rangkaian-rangkaian, ada benang merah yang bisa kita tangkap dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar sejak tahun 1913. Dan salah satu catatan penting ketika Ki Hajar mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa di bidang ilmu kebudayaan oleh Universitas Negeri Gadjah Mada, itu yang apa yang bisa kita pelajari bahwa Sarjito mengatakan Ki Hajar Dewantoro memiliki peran penting ya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yaitu perintis kemerdekaan nasional, perintis pendidikan nasional, dan perintis kebudayaan nasional. Dan inilah yang menjadi semangat kenapa KHD diberikan gelar honoris causa di bidang ilmu kebudayaan, ya bukan ilmu pendidikan. Karena rangkaian semua apa yang disampaikan oleh Ki Hajar dalam proses-proses pemikiran itu dilihat, dibaca dalam konteks keseluruhan, yaitu bicara membudayakan, melaksanakan pembudayaan itu melalui pendidikan, ya, melalui pengajaran. Nah, inilah yang menjadi intisari kenapa gelar Dr. Honoris Causa di bidang ilmu kebudayaan, dan itu disebutkan di dalam pidato Presiden University ya. Pada waktu itu adalah Sarjito, ditegaskan atas jasa beliau akhirnya diberikan gelar Dr. Honoris Causa di bidang ilmu kebudayaan. Nah, apa yang bisa kita refleksikan sebagai catatan terakhir kita, refleksi kebangsaan dan Pancasila pada hari ini atau pada saat ini, kontekstualisasi pemikiran KHD, kalau kita melihat situasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa kita temukan politik pendidikan di Indonesia saat ini jauh dari nilai-nilai kebangsaan. Politik pendidikan harusnya didasari dengan semangat keindonesiaan, namun praktik pendidikan hari ini justru berdampak pada hilangnya jati diri dan karakter kebangsaan, munculnya UKT, kapitalisasi pendidikan, pendidikan berbasis eksklusif, pendidikan yang berorientasi barat. Nah, poin yang kedua adalah pendidikan nasional tidak lagi memfasilitasi rakyat dan untuk rakyat, tetapi untuk kepentingan politik dan industri. Visi dan filosofi pendidikan sudah bergeser dari warisan KHD tentang kebangsaan dan Pancasila, memanusiakan manusia, itu tidak hadir di dalam konteks pendidikan kita. Kemudian poin yang ketiga, pendidikan nasional kehilangan jati diri dan roh kebangsaan yang hari ini bertransformasi menjadi lebih eksklusif, lebih elitis, lebih profit oriented, dan lebih politis. Nah, ini yang menjadi catatan refleksi kita tentang pemikiran-pemikiran kebangsaan dan pemikiran Pancasila secara umum ya, yang dimiliki oleh KHD yang perlu kita gali dan perlu kita terapkan dan kita amalkan. Nah, salah satu catatan penutup kita bisa melihat catatan wasiat Ki Hajar Dewantoro sebelum beliau wafat. Pernah berwasiat kepada anaknya Bambang Sukowati. Wasiat itu berbunyi, "Bang,
apapun yang dikatakan orang tentang diriku, kau wajib menerimanya. Namun kalau suatu ketika ada orang meminta pendapatmu, apakah Ki Hajar seorang nasionalis, radikalis, sosialis, humanis, tradisionalis, ataupun demokrat, maka katakanlah, aku hanya orang Indonesia biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Nah, inilah pengabdian Ki Hajar yang mewarisi jejak-jejak pemikiran besar yang harusnya kita terapkan, yang harusnya kita amalkan, menjadi bagian penting dalam kehidupan bangsa dan negara masa kini dan ke depan. Nah, semoga catatan pemikiran-pemikiran ini bisa menjadi bagian penting nanti kita meletakkan gagasan-gagasan pendidikan atau sistem pendidikan nasional yang lebih maju, yang lebih baik, dan yang lebih humanis. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk acara diskusi pada malam hari ini. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Hastangka. Sekali lagi mengulang apa yang diucapkan Ki Hajar. Aku hanya orang Indonesia biasa. Bekerja untuk Indonesia dengan cara Indonesia. Hari ini apakah kita masih dengan cara Indonesia untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara? Dan pendidikan sebetulnya adalah tempat untuk menyempai benih-benih kebaikan. Baik, terima kasih Dr. Hastangka atas pencerahannya. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Mujiono Hafid, SH MHLMM dari Fakultas Universitas Diponegoro. Terima kasih Bapak Moderator atas waktunya. Mohon maaf tadi juga ada sinyal yang kurang bagus, jadi baru keluar masuk. Ya, mungkin suara saya sudah terdengar dengan jelas. Bisa. Silakan. Mohon izin untuk share screen dulu. Silakan. Mohon maaf, saya belum diizinkan untuk share screen dari host. Mas Odi. Sepertinya sudah masuk. Sebentar. Saya Pak cek. Mujiono minta untuk mau share screen. Sudah saya jadikan co-host kok. Oh, dipersilakan Pak Mujiono. Mohon maaf, belum bisa share. Ini ada host disable. Oh iya. Ya, sudah. Coba Pak Mujiono. Oke, sudah bisa. Saya masuk dulu. Sudah kelihatan ya? Belum Pak Mujiono? Belum. Oke. Sudah kelihatan? Belum ya? Belum Bapak. Masih mutar-mutar ininya. Dalam proses ya. Sudah kelihatan? Oke, mohon maaf kalau saya sudah ini dari saya udah screen, tulisannya juga seperti apakah sudah terlihat atau belum? Screen-nya ininya sudah, cuma filenya belum. Mungkin proses kayak gitu.
Jadi mungkin saya mulai, saya ambil proses daripada nanti menunggu. Oke. Baik, dipersilakan Pak Oke. Siono. Oke, terima kasih Bapak Moderator dan juga di sini dari Neng Nong Nang ya, dalam dialog pendidikan yang bertemakan pendidikan dan inovasi sila kedua menuju satu abad taman siswa. Di sini akan saya menyampaikan realita pendidikan di Indonesia yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber sebelumnya. Kami sebagai narasumber yang ketiga, kita melihat realita pendidikan di Indonesia. Nah, di sini pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi suatu bangsa karena dari pendidikan ini akan terbentuk generasi muda yang cerdas, berkualitas, juga mampu menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup yang dihadapi. Hal ini yang akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Jadi termasuk dalam suatu bentuk peradaban pastinya, semakin bangsa ini seperti apa yang Ki Hajar Dewantoro sampaikan waktu itu ya, untuk dengan Tengar Sosong Keluarga Imadi Mangunkarso Tuturi Handayani. Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jelas di sini memegang peran penting dalam membentuk karakter, jelas kan bagaimana mulai dari tingkat dasar ya, paling dasar, sekolah dasar, bahkan sebelum sekarang kita mengenal namanya PAUD, taman kanak-kanak, kemudian sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dengan karakter. Yang sudah disampaikan tadi, pembentukan karakter ini seolah-olah ada sedikit pergeseran, ya. Pergeseran yang kita memang namanya era digital atau dikatakan revolusi industri 4.0, ada yang sudah nanti akan berkembang lagi menjadi 5.0, ya kan begitu. Sehingga apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya seperti itu, karakter kita mau dibawa kemana? Kalau kita lihat, karena saya dari background hukum ya, sehingga kalau lihat kita bagaimana pendidikan di Indonesia dari sisi hukum sendiri. Dan kita acuannya dari tujuan dari pendidikan sendiri kan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Apakah tujuan pendidikan ini yang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini sudah sesuai? Begitu. Jadi kita lihat bersama, kita lihat bagaimana perkembangan sama. Apalagi dengan kondisi pendidikan saat ini, di tengah-tengah pandemi lagi begitu. Kita akan merasakan bersama begitu susahnya, begitu sulitnya, malah kembali ke orang tua. Ya kan? Negara apakah hadir di sini? Jelasnya seperti itu kan, Bapak Ibu, saya kira kita bisa cermati bersama. Nah, ini bagaimana dengan kondisi pendidikan Indonesia di masa pandemi? Yang sudah saya sampaikan di awalnya seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut terdampak COVID-19 ya. Sehingga harus melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Beda kalau kita lihat sejarah sebelum pandemi itu sudah bertahun-tahun seperti kalau kita bicara pendidikan tinggi dulu ya, sebagai contoh memang universitas terbuka tidak begitu terdampak karena memang penyelenggaraannya sistemnya online. Nah, di mana biasanya kegiatan belajar mengajar dilakukan secara langsung, namun sudah beberapa bulan ini dilakukan via online, hampir ya 1 tahun lebih ya, dari bulan Maret dinyatakan pandemi di tahun 2020 sampai sekarang sudah hampir 1,5 tahun. Bukan hanya tenaga pengajar yang bekerja dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, tapi orang tua juga ikut dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah untuk ikut membantu menjelaskan berbagai macam mata pelajaran, menemani anak-anak mengerjakan tugas sekolah di tengah pembatasan sosial akibat COVID-19 ini. Kita harus tetap semangat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kebijakan physical distancing yang bertujuan untuk memutuskan penyebaran wabah coronavirus, ya, virus corona ini memaksa perubahan sistem dari pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi dengan sistem online skala nasional.
Nah, ini kan suatu permasalahan yang besar. Nah, saya dulu pernah mengikuti suatu bentuk namanya kegiatan presidential lecture yang waktu itu belum pandemi di tahun 2019 di bulan Agustus tepatnya di Senayan. Kita dikumpulkan arah pendidikan Indonesia, ya kan? Terutama yang kami sebagai di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kalau sekarang ya, bahkan tambah jadi riset dan teknologi. Ini dititipkan bagaimana menuju Indonesia Emas tahun 2045. Itu kan generasi penerusnya, generasi mudanya. Ya, generasi anak-anak ini yang mulai dari tingkatan dasar sampai nanti perguruan tinggi. Itu kan yang akan membawa bangsa ini, peradaban bangsa ini pastinya. Sehingga kita harus cermati bersama, kita masyarakat juga di sini mungkin Bapak Ibu juga pemerhati pendidikan, apakah cukup? Saya juga selain sebagai pelajar di perguruan tinggi juga pernah ngajar juga di taman kanak-kanak waktu itu. Saya ingin terjun langsung. Kalau bahasanya bukan karena kampus mengajar, tapi waktu itu memang saya belum terjun di dunia pendidikan tinggi, tapi saya pernah mengajar namanya di TK itu seperti apa. Begitu sulitnya kan, sebagai basic begitu. Kemudian di sini bagaimana tantangan di masa pandemi ini terhadap pendidik dan orang tua. Berbagai macam tantangan harus dihadapi untuk sistem pendidikan online. Pastinya kan, apalagi kondisi orang tua kan, harusnya di sini negara hadir. Kalau kita lihat cermati bersama, adanya bantuan kuota, begitu kan? Bantuan kuota ternyata ya tidak serta-merta setiap ini. Ya, kita harus gayung bersambut pastinya. Pemerintah juga harusnya begitu sebagai penentu kebijakan yang menentukan kebijakan ini. Jelas kan kebijakan ini sudah dilakukan pandemi, memang kita sudah pandemi, tapi pendidikan juga harus jalan. Bagaimana caranya? Orang tua pasti merasa kesulitan. Kalau saya mungkin maaf ya, mungkin Bapak Ibu semua yang jadi guru, punya anak-anak, nggak ada masalah. Bagaimana dengan kondisi orang tua yang mereka berdagang, mereka bisnis, begitu kesulitan. Karena di tengah-tengah bisnis, apalagi bisnis kondisi pandemi akan merasa hal yang sangat sulit untuk ada pembatasan-pembatasan sehingga harus ngurusin anaknya, ya kan? Harusnya di sini bagaimana memikirkan sampai ke sejauh itu. Saya harap juga sebenarnya negara sampai ke situ. Kalau saya mungkin walaupun begitu sulitnya ya, kalau anak-anak itu kan sangat sulit dengan online, agak bosen begitu. Beda dengan yang sudah pendidikan tinggi, agak begitu mudah. Nah, di sini faktanya jelas masih banyak sekali anak untuk belajar, bukan hanya murid, tapi juga tenaga pendidik dan orang tua murid yang kesulitan baik dalam menyediakan perangkat belajar. Kita kalau di Jawa aja masih kesulitan, apalagi di luar Jawa, pastinya. Seperti ponsel, laptop maupun pulsa untuk koneksi internet. Ya, bagaimana fasilitas untuk koneksi internet? Beda di negara-negara tetangga. Itu sudah bagus ya, beberapa sudah bagus. Nah, di sini bagaimana? Perlu, namanya penting lah. Seperti konsep yang walaupun saat itu konsep oleh Ki Hajar Dewantara masih dalam arti mungkin seperti apa nanti sistem pendidikan atau kondisi pendidikan di era saat ini. Tapi konsep itu sangat berarti dan penting, berguna juga di masa sekarang. Nah, sistem pembelajaran online ini tidak secara langsung membuat kesenjangan sosial ekonomi yang sudah terjadi sejak lama menjadi semakin lebar saat pandemi. Semakin begitu susah. Dilihat di sini dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Kemenaker mencatat lebih dari 2 juta buruh dan pekerja formal informal yang dirumahkan. Dengan kondisi seperti ini, banyak orang tua kesulitan untuk mengoptimalkan pendidikan bagi anak-anak mereka. Namun dalam kondisi lain, orang tua bisa berhadapan dengan pilihan yang sangat sulit antara memberi makan keluarga atau membiayai pendidikan anak. Hal ini berpotensi meningkatkan angka putus sekolah yang semakin meningkat. Nah, di sini kalau kita lihat realitas sekarang, sistem daring benar-benar jadi solusi atau tidak? Sistem pembelajaran daring yang belum disiapkan secara matang ini tentunya sangat terdampak
pada metode pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik, begitupun dengan penerimaan materi pembelajaran dari peserta didik yang sering kali tidak memahami materi yang disampaikan. Jelas, kadang kita secara online, secara offline itu pun tidak semua anak bisa memahami, apalagi dengan online. Nah, sehingga di sini angka putus sekolah meningkat di beberapa tempat seperti Papua, Maluku Utara, dan beberapa daerah yang masuk zona merah di Indonesia. Karena angka putus sekolah yang meningkat baik di kota maupun desa, hal ini menyebabkan menurunnya produktivitas nasional yang membuat mereka terjebak dalam lingkaran tidak berujung, yaitu misalnya vicious cycle, kemiskinan struktural. Nah, di sini pendidikan merupakan kunci pembangunan sumber daya manusia untuk menuju di saat ini tahun 2021, berarti sekitar 24 tahun lagi, ya 24 atau 23 tahun lagi Indonesia emas. Apakah Indonesia akan benar-benar menjadi emas? Maksudnya menjadi jaya, menjadi maju? Nah, di sini kuncinya. Ya kan, sumber daya manusia yang adil dan sejahtera, aman dan damai, serta maju dan mendunia. Jadi konsep jati diri Indonesia itu sebenarnya harusnya sudah bagus, tinggal dikemas bagaimana. Tidak kita harus mengacanya keluar, itu boleh studi banding ke negara-negara maju itu boleh, tapi tetap konsep jati diri Indonesia, jati diri kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang kalau di sini ditemakan di implementasi dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini pendidikan yang akan menentukan bagaimana masa depan bangsa ini, apakah menjadi bangsa yang beradab, cerdas, dan siap berkompetisi di era globalisasi, atau menjadi bangsa yang tenggelam dalam berbagai persoalannya sendiri. Ini perlu kita pikirkan bersama. Dan pemerintah harus hadir di sini. Nah, sejak dulu berbagai upaya reformasi pendidikan sudah dilakukan, termasuk alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN. Tapi masalah pendidikan nasional masih terkendala dua persoalan dasar, yaitu akses dan kualitas pendidikan. Dari segi akses, walaupun sudah ada kebijakan sekolah gratis, program beasiswa, hingga penyelesaian masalah jarak dan akses menuju sekolah tengah diusahakan. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, di situ kita akan ada, mohon maaf, kalau di dalam perguruan tinggi sekarang ada namanya PTNBH. Mungkin di Indonesia sudah ada PTNBH, perguruan tinggi badan hukum, sejumlah 12. Termasuk saya yang dari UNDIP juga PTNBH. Ini kalau dilihat kualitas kurang bagus. Karena apa? Bagaimana pemerintah sudah tidak mensupport dana untuk PTNBH ini. Bahkan pegawainya sekarang sudah tidak ada lagi. Mulai tahun ini, tidak tahu nanti kebijakan lain saya kurang tahu, tapi saat ini tidak ada disupport oleh pemerintah. Sehingga seolah-olah PTNBH itu perguruan tinggi badan hukum, tapi perguruan tinggi, maaf deh, ini bahasa saya kalau memang nanti kurang enak ya, tapi saya sampaikan supaya ini sama-sama Bapak Ibu semua untuk menyadari hal ini. Sehingga adanya UKT yang tadi disebutkan oleh pembicara sebelumnya, UKT itu semakin besar untuk masuk perguruan tinggi negeri yang bergengsi, kan 12 tuh rata-rata sudah bergengsi. Sudah istilahnya tenar sudah bagus cara pandangnya. Nyatanya indikator rata-rata lama sekolah nasional yang baru 8,2 tahun atau setara SLTP kelas 2 menunjukkan persoalan di bidang pendidikan masih banyak. Ini ya kan, akses kualitas pendidikan. Yang penting lulus, jangan seperti itu. Kalau kita lihat berbicara dengan negara tetangga, tapi kan kita adopsi dari negara tetangga, negara yang maju maksudnya, itu konsepnya harus benar-benar memperhatikan kualitas. Kemudian di sini kualitas pendidikan kita yang masih kurang maksimal, masih harus melakukan upaya lebih meningkatkan kualitas tenaga mengajar, kurikulum pendidikan, hingga daya saing pendidikan nasional. Mari kita perbaiki strategi antara dunia pendidikan dan dunia lapangan kerja. Tidak hanya meluluskan, sekarang banyak sarjana, tapi kualitasnya bagaimana? Sehingga tidak terserap di dunia kerja. Sekarang akhirnya solusinya harus wirausaha begitu. Konsepnya vokasi. Sebenarnya vokasi tidak salah, Bapak Ibu semua. Peserta di sini dialog. Tidak salah, tapi arahnya harus jelas. Di tengah pandemi vokasi itu harus banyak praktek. Jadi seolah-olah kan dulu ada SMA, SMK. Sekarang perguruan tinggi ada lagi namanya ada sekolah vokasi. Itu tidak, ya di sisi lain tidak salah, tapi kan harus jelas arahnya.
Kalau kita lihat, kalau dari sebelum-sebelumnya dalam hal pemimpin di dunia pendidikan ini, dalam hal ini menteri, hal yang baik, mari kita tetap kita bawa, kurangnya apa, kita perbaiki. Tidak langsung berganti posisi. Nah, mari bersama memperbaiki semua aspek baik dari sistem rekrutmen tenaga pendidik hingga komponen lain yang memenuhi kualitas pendidikan di Indonesia. Tugas mencerdaskan bangsa dan membuat bangsa ini menjadi berkarakter bukan hanya tugas yang jelas ya memang tidak tugas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi pemerintah juga harus hadir. Tapi tugas kita semua, apalagi di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu alasan untuk kita bisa bersama-sama melakukan upaya mengenai sejumlah persoalan genting pendidikan di Indonesia karena menyangkut masa depan, kualitas pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Selain dari kendala di dunia pendidikan Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini, ada hal positif yang bisa diperoleh, yaitu dengan sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online, peserta didik bisa banyak melakukan kegiatan di rumah sehingga dapat merugikan orang tua untuk memonitoring anak-anak. Nah, selain itu sistem daring ini juga tenaga pendidik dan peserta didik bisa meningkatkan kreativitas diri dengan membuat video. Harusnya. Tapi kan tidak semua, kadang mampu, apalagi generasi-generasi yang sekarang usianya sudah 50, begitu kewalahan juga. Nah, pada dasarnya setiap yang terjadi mempunyai dampak positif juga negatifnya juga ada. Walaupun dampak yang diakibatkan sangat besar kalau di dunia pendidikan, hal ini tidak bisa menjadi alasan untuk berhenti berjuang meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Nah, kalau bagaimana kalau saya dari background hukum, yang jelas korupsi ya, korupsi merupakan masalah kronis, secara praktis, secara dunia praktek seperti apa tentang pendidikan hukum di Indonesia. Masalah kronis di negara kita, walau naik sedikit, indeks persepsi korupsi Indonesia masih rendah, dari semua lembaga negara dan pemerintahan, lembaga peradilan masih dianggap kurang baik menangani korupsi. Judicial corruption masih menjadi persoalan berat. Setiap kali ada kasus korupsi yang melibatkan hakim, jaksa, dan advokat, masyarakat bertanya, apa tidak jerat dengan hukuman yang berat? Kadang masyarakat itu sudah dipenjara, kenapa tidak? Kan itu kasus kriminal. Belum nanti kasus bagaimana keperdataan sama lain. Apakah tidak ada pengaruh upaya reformasi peradilan selama ini? Sekarang ada sistem, ada reformasi semakin seperti ini. Harusnya kita kembali ke secara aslinya bagaimana. Kemudian secara nyata, mengapa kasus demi kasus judicial corruption masih terjadi? Masih dilihat juga dari Universitas Gadjah Mada. Pak Presenter, slide-nya nggak bisa di-share ya? Ini sudah saya berusaha share, nanti saya share, Pak. Makasih. JJ. Banyak aparat penegak hukum di Indonesia tidak bermula karena pengajaran ilmu hukum di hampir semua perguruan tinggi Indonesia belum lengkap. Ini kurangnya soal keterampilan dan nilai-nilai. Kalau kita bicara nilai originalnya nilai Indonesia itu apa? Religius dan komunal. Religius dan komunal. Dari sistem kebiasaan-kebiasaan kita berbagai wilayah, perbedaan adat istiadat, tapi itu yang memberikan khasanah NKRI ini, ya harus ada nilai itu. Jangan sampai nilai liberal, nilai individualis, nilai feodalis, yang itu konsep barat. Bukan nilai yang kita dari nenek moyang kita. Budaya timur, religius kepercayaan. Beda dengan konsep barat, sudah berbeda. Apa kita akan dibawa ke sana? Seharusnya tidak, dengan konsep nilai yang sudah dibangun dari awal. Seperti konsepnya di sini kalau dia dunia pendidikan ya dari Ki Dewantoro. Nah, di sini masalah ini sangat lamban, saya kira, termasuk benar di perguruan tinggi hukum Indonesia mesti bertanggung jawab atas masih maraknya judicial corruption. Tentu saja jawabnya sudah mestinya pendidikan hukum merespon hal ini. Tapi bagaimana faktanya? Kalau kita bicara, karena saya dari sisi hukum, maka saya contohkan di bidang bagaimana pendidikan hukum di Indonesia. Nah, bagaimanapun insan yang berprofesi di bidang hukum seperti advokat, jaksa, hakim, pegawai pejabat di bidang peradilan, terlahir dari pendidikan tinggi hukum, fakultas hukum yang mengandung dan melahirkan calon penegak hukum dan profesi hukum. Kalau saya ketika menyampaikan informasi kepada mahasiswa itu, karena saya di pendidikan tinggi, maka sampaikan, kalian idealis jangan saat ini, tetapi idealis adalah sampai nanti. Bukan karena uang, sehingga kalian terpengaruh dengan uang, sehingga jadi korupsi. Jadi idealis saat ini kalian membahas tentang korupsi, apalagi saya sering dalam hal yang saya ajarkan adalah di bidang hukum pidana.
Memang setelah lulus mereka berada di berbagai profesi, aktivitas yang mungkin bisa mempengaruhi perilaku. Akan tapi proses selama pendidikan di pendidikan tinggi hukum tentu merupakan faktor penting untuk melahirkan sarjana hukum yang memiliki kredibilitas selain kapasitas dan memiliki mental anti korupsi. Saya kira ini yang saya sampaikan secara kesimpulan bahwa realita pendidikan di Indonesia, baik pendidikan secara umum maupun pendidikan secara dari bidang hukum untuk membentuk ahli hukum di sini sangat jelas belum sesuai apa yang diharapkan. Semoga dengan dialog ini nanti bisa lebih maju, lebih baik kondisi pendidikan Indonesia sehingga benar-benar di tahun 2045 menjadi Indonesia emas. Saya kira itu Bapak Moderator bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mujiono yang telah memberikan presentasinya dengan perspektif hukum. Tapi ada satu hal yang saya kira saya ulangi, beliau mengatakan di mana peran negara dalam konteks pendidikan hari ini. Ya, karena masih banyak permasalahan-permasalahan dan negara mestinya hadir untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Dan beliau juga mengakui bahwa pendidikan, khususnya dalam konteks pendidikan hukum, belum memberikan kontribusi yang maksimal. Indikator itu masih terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat, dan maka ada gium yang selalu muncul di tengah masyarakat, hukum itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Baik, dialog pendidikan kali ini dibuka untuk sesi pertanyaan. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu tamu yang ingin bertanya kepada para narasumber. Dipersilahkan. Baik, kami persilahkan Bapak Eri Ratmanto untuk memperkenalkan diri. Pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Dipersilahkan Bapak Eri Ratmanto. Terima kasih. Salam Pancasila. Sangat menarik. Saat ini saya ke Eri Ratmanto dari komunitas Pancasila Dasar NKRI, bukan Pilar. Saya ingin bertanya kepada semua narasumber, terutama pada narasumber pertama. Pertanyaannya, Ki Hajar Dewantoro dimakamkan di Yogyakarta, tapi di makamnya ini tertulis slogannya kok tidak lengkap ya, hanya Tuturi Handayani kalau nggak salah. Yang ing Arso Suntulodo ing Madya Mangunkarso kok tidak ditulis di dalam makam beliau. Itu pertama. Untuk Ki Rio Yuarso. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ini ditujukan kepada Ki Rio, mungkin Dr. Hastangka dan Dr. Pak Hafid dari Undip. Sejauh mana peran Taman Siswa terhadap pendidikan kebangsaan yang 10 tahun terakhir ini kita melihat bahwa MPR itu tetap melakukan program 4 pilar MPR RI. Apakah Taman Siswa melakukan perubahan-perubahan ini atau tetap mengikuti program-program yang sudah dicanangkan oleh MPR RI di dalam pendidikan kebangsaan? Kemudian di dalam konsep pendidikan, Ki Hajar Dewantoro itu sudah menyumbangkan salah satu pemikirannya, yaitu lambang dari Pancasila, yaitu ke sila kelima, padi dan kapas. Kalau yang saya menyumbangkan gambar pohon beringin. Nah, pertanyaan saya kepada yang Taman Siswa atau yang lain, apakah ada tokoh-tokoh Taman Siswa yang sekarang ini
bisa eksis di dalam lingkaran kekuasaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, terutama kepada narasumber ketiga, korupsi ternyata sampai sekarang masih bisa langgeng, bahkan hukumannya juga sudah ditingkatkan. Nah, perannya apa di dalam pendidikan ini, di dalam mengaplikasikan sila kedua ini, terutama supaya kapok korupsi yang ada di Indonesia ini, karena itu merupakan masalah yang krusial baik di bidang hukum maupun di dalam masyarakat, dan tentu saja kita merasakan dampaknya. Terima kasih, Pak Moderator. Baik, terima kasih. Ki Priyodiwarso, saya kira untuk yang menjawab pertama. Matur nuwun Pak Eri. Jadi memang di makam itu Pak Eri udah sering berkunjung ke sana ya. Itu kecuali relief perjuangan-perjuangan beliau juga ada hanya Tut Uri Handayani. Ya itu memang dibangun terakhir itu pada saat eranya Ki Suratman. Ki Suratman sendiri juga akrab dengan pemerintahan pada saat itu. Beliau sebagai Ketua Komisi 9 DPR. Itu memang pemerintah disebut ya Dirjen Bud pada waktu itu juga hanya melansir, sampai sekarang pun lambangnya juga hanya lambang Tut Uri Handayani. Jadi tidak ada yang Madya Mangunkarso Sung Tulodo, tidak dicantumkan. Mungkin itu ada latah di situ ya, sehingga yang tercantum di situ hanya Tut Uri Handayani. Kita juga sering mengkritisi itu, tapi karena itu sudah tercantum di situ, jadi ya di Batu itu jadi agak sulit teknisnya ya. Harusnya memang trilogi pendidikan itu ya trilogi, bukan hanya Tut Uri Handayani saja, tapi dirangkai dengan lain-lainnya. Mungkin gitu ya, itu pada eranya itu. Makasih Pak Eri. Baik, untuk selanjutnya Dr. Hastangka, permasalahan ada 4 pilar, jadi ada bukan 4 pilar. Monggo Dr. Hastangka. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Eri. Jadi kita perlu memposisikan dasar-dasar berpikir tentang kebangsaan yang sudah diletakkan oleh Ki Hajar itu basisnya adalah kebudayaan. Ya, maka Ki Hajar ketika merintis atau mendirikan Taman Siswa, salah satu bentuk sekolahnya adalah Taman Indria. Sekarang ini Taman Indria masih ada di Jalan Taman Siswa Ibu Pawiyatan. Dan kami pernah melakukan pengabdian tahun 2016-2017 untuk melihat dan melakukan eksplorasi langsung di Taman Indria atau Taman Kanak-kanak Ibu Pawiyatan. Itu sangat menarik sekali. Artinya apa? Konsep-konsep Ki Hajar itu masih dirawat, masih dilestarikan, dan masih menjadi satu metode pedagogis yang diterapkan di Taman Indria atau Taman Kanak-kanak yang kita sebut hari ini. Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang penting yang harus kita lestarikan. Kalau lembaga-lembaga lain seperti kementerian-kementerian punya sekolah-sekolah kedinasan, ya, misalnya Kementerian Kesehatan punya sekolah politeknik kesehatan, Kementerian Dalam Negeri punya IPDN. Nah, kenapa guru tidak dibentuk sekolah keguruan yang sifatnya kedinasan, yang melahirkan para pendidik-pendidik sesuai dengan jati diri dan konsep metode pedagogis Ki Hajar. Nah, ini kan satu hal yang sangat diskriminatif yang dibuat oleh negara. Kenapa Kemendikbud tidak punya perhatian yang serius dalam merawat metodologi pendidikan yang khas Indonesia. Kemudian doktrin-doktrin pendidikan khas Indonesia itu tidak dirawat. Nah, ini yang sangat memprihatinkan, yang perlu kita perjuangkan, perlunya pentingnya sekolah kedinasan bagi guru, yang dulu IKIP, sekarang hilang. Nah, kita nggak ada sekolah kedinasan khusus guru yang melahirkan, mencetak para guru-guru, yang nanti kita kirim ke seluruh pelosok negeri, dan kita biayai oleh negara, yang dididik oleh negara dengan sistem amongnya Ki Hajar. Nah, ini kan tidak terwujud hari ini, bahwa satu lembaga negara tidak ada perhatian mendidik seorang guru, mendidik seorang dosen, misalnya dikirim ke seluruh perguruan tinggi negeri, dikirim ke seluruh sekolah-sekolah. Nah, ini kan belum terjadi.
Nah, ini perlunya ada komitmen kebangsaan. Itu yang catatan yang pertama. Yang kedua, terkait dengan agenda setting yang dibuat oleh negara tentang penanaman nilai-nilai Pancasila, tentu harusnya kita satu pintu ya. Pancasila itu dasar negara, jadi bukan pilar. Artinya kalau ada sosialisasi 4 pilar atau sosialisasi Pancasila menjadi pilar, itu sudah salah kaprah. Maka harus kita luruskan. Lewat apa? Jalan pendidikan. Ya, jalan pendidikan menjadi salah satu jalan yang sangat strategis untuk meluruskan bagaimana ya pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian yang salah kaprah itu menjadi benar. Nah, ini yang harus kita lakukan. Yaitu butuh komitmen dari institusi pendidikan. Tanpa ada komitmen dari kebijakan lembaga pendidikan juga tidak akan terjadi. Apalagi kita membutuhkan seorang guru-guru yang tidak hanya terdidik tapi juga tercerahkan. Nah, ini yang menjadi basis filosofi kita, bagaimana melahirkan para pendidik yang tidak hanya pintar, tidak hanya sekedar memahami metode pendidikan, tapi juga tercerahkan membangun bangsa dan negara. Seperti catatan Ki Hajar tadi, bagaimana mempersiapkan guru dan mempersiapkan peserta didik untuk melindungi bangsa dan negara. Nah, ini yang menjadi hal yang penting sekali yang perlu kita ketahui bersama dan menjadi fondasi-fondasi dalam menyampaikan satu pemahaman yang benar tentang Pancasila itu sebagai dasar negara. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan Pak Eri. Terima kasih, Mas Dr. Hastana. Kalau Pak Mujiono, bagaimana korupsi masih menjadi permasalahan di negeri ini? Itu silakan, Mas Mujiono. Terima kasih moderator. Di sini kalau saya lihat nih, padahal kan kalau tidak ada perkembangan lagi, saya kira ada perkembangan. Kurang lebih sudah 160 perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan hukum atau pendidikan namanya program S1 ilmu hukum atau pendidikan S1 hukum. Saya kira bahkan setiap perguruan tinggi pasti calon sarjana hukum itu banyak sekali. Tetapi di sini kalau dilihat bersama, saya mengalami, namanya saya dari background hukum, dari sarjana hukum itu bagaimana, disinilah yang harusnya saya mengajarkan. Saya pernah ketika kuliah perdana di semester 1, salah satu dosen saya ini sebagai cerita dan faktanya seperti apa begitu. Ini kan sebelum saya nanti mengarahkan kenapa seperti ini. Dosen saya menyatakan saat itu saya dilema ketika mengajarkan Anda ilmu hukum. Dalam arti ya ilmu hukum itu segala hal sampai nanti mencapai sarjana hukum. Karena hukum Indonesia belum efektif melihat realita di lapangan, belum efektif, ya kan? Kalau di dunia ini ada pakarnya Gustav Rathbun bahwa efektivitas hukum itu ada faktornya, yaitu faktor dari substansi hukum, materinya hukum itu, dari sisi aturan masih tumpang tindih. Saya kira Bapak Ibu semua di sini sudah pahami bersama, bisa mengerti bersama bahwa kondisinya seperti itu. Kita buat aturan aja dari legislatif maupun eksekutif, kalau kita tataran namanya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang kalau kondisi mendesak atau genting atau dalam kondisi memang hal ihwal memaksa, maka perlulah perpu sebanding dengan undang-undang. Itu kalau perpu kan mengeluarkan presiden. Mungkin dulu pernah terjadi misalnya sebelum ada undang-undang terorisme, karena adanya terorisme maka muncullah namanya perpu tentang terorisme. Itu presiden. Sehingga menjadi undang-undang ketika dibahas bersama di dalam dibahas oleh DPR. Nah, makanya di sini kalau kita lihat substansi masih kita membahas tentang undang TE misalnya, masih tumpang tindih antara undang-undang satu dengan lain. Adanya faktor kepentingan di situ. Kemudian dari sisi kelembagaan, kelembagaan hukum, substansi, kemudian budaya hukum. Budaya kita ini kan budaya yang ya dari pembentuk hukum sendiri, legislatif maupun eksekutif belum bisa gayung bersambut untuk menerapkan hukumnya. Tadi Pak Moderator menyampaikan bahwa hukum itu tajam ke atas, tumpul tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Begitu. Halo, mungkin suara saya jelas. Silakan Pak Mujiono. Mungkin kan koneksi agak hilang-hilang. Jadi kondisinya seperti itu. Faktanya. Nah, ketika melihat fakta realita kenapa sampai masih ada namanya korupsi, bahkan didikan perguruan tinggi ternama masih juga terjadi korupsi. Ini adalah melatih moralitas. Sebenarnya moralitas kita, kalau saya juga, makanya saya sampaikan tadi termasuk dalam contoh realita ketika contoh saya mengajar ya, saya diajarkan bahwa kamu ketika idealis, kan mahasiswa itu usia-usia idealis ya, masa-masa SMA, masa-masa sarjana, S1, begitu, idealis tinggi. Kenapa Pak ini korupsi harusnya seperti ini, harus diberi hukuman mati. Kalau tadi, mohon maaf Pak Kanjeng Eri menyampaikan bahwa sudah hukumannya besar, hukumannya berat, tapi masih ada korupsi. Sebenarnya mohon maaf ya, kalau korupsi itu dimanapun berada masih ada. Tetapi di sini bagaimana? Konsep negara kita masih korupsinya tinggi. Bahkan di sana ketika saya studi di luar waktu itu, Indonesia korupsinya memang sangat tinggi ya. Orang sana sudah mengenal seperti itu. Jadi di sini adalah konsep tadi. Konsep kalau kita bicara dialog di sini adalah konsep Ki Hajar Dewantara dari Pak Hastangka menyampaikan bahwa ada pendidikan kedinasan. Kita pendidikan yang di luar sana, apalagi pendidikan mohon maaf ya, perguruan tinggi yang ada pendidikan suatu yayasan pendidikan tinggi, konsepnya apa? Money oriented. Oke lah, ketika kita money oriented, iya. Tapi kita harus memperhatikan dunia yang di bawah itu apa? Pendidikan tinggi. Saya kira kalau anak-anak muda, anak-anak generasi muda ini, mahasiswa khususnya ataupun siswa, itu terutama kalau kita pendidikan ini bicara hukum, maka kalau bisa diarahkan harusnya bisa. Makanya sumber daya manusia pendidik sendiri, dalam ini dosen. Kalau kita tadi kita Pak Eri adalah bidang hukum, melahirkan penegak hukum, melahirkan namanya praktisi hukum, itu benar-benar bisa punya moral, punya moralitas yang tinggi, siap untuk menjadi, kalau pendidik menjadi siap untuk mendidik bangsa ini. Tidak sekedar kamu cepat lulus, nilainya bagus, dapat nilai A, selesai. Tetapi tidak mengedepankan nilai moral. Padahal kan seorang guru atau dosen itu tidak hanya sekedar transfer ilmu, jadi tidak hanya transfer knowledge, tapi juga mengedepankan moral dan etika, pembelajaran moral dan etika. Walaupun nanti juga di rumah begitu. Kalau mahasiswa kan sudah kos, tidak orang tuanya juga, pantuannya sudah, maka dikatakan mahasiswa sudah dewasa. Tetapi disinilah kalau saya menghadapi permasalahan dari mahasiswa ya, saya juga alami juga pernah mengajar di Jogja bersama Pak Hastangka di sini salah satu pembicara di sini. Ternyata mereka itu ya begitu, perlu pendampingan memang, perlu mentor. Nah, di sinilah peran guru, peran dosen kalau di perguruan tinggi penting untuk mendampingi. Ternyata mereka punya masalah. Kan kondisi orang tua itu macam-macam background-nya. Kalau background-nya pendidik, oke lah mungkin bisa membawa. Kalau background-nya tidak pendidik, maka dia harus ya tahu, oh ternyata pengen curhat, mencurahkan perasaannya, ada salah, ada yang saya alami, ada juga permasalahan keluarganya. Sehingga saya seperti ini, Pak. Sehingga kalau bisa kita merasa teman, merasa bahwa kita dampingi, sehingga dia tahu apa yang dia harus jalankan. Saya kira itu, Pak. Jadi memang kondisi pendidikan hukum Indonesia masih seperti itu, karena memang faktanya ya beberapa, ya sampai tadi PTNBH, karena kadang juga sudah dilepas dari negara. Sehingga mau tidak mau, walaupun memang ya suatu dilema lah. Faktanya seperti itu. Saya kira semoga bisa memberikan suatu hal yang memuaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Mujiono. Kayaknya ada Mas Mohinami. Mohinami melambaikan tangan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin bertanya. Di negeri kita Indonesia, Pancasila ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk menyatukan berbagai macam perbedaan. Saya kira the founding fathers ketika membuat dan menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa ini menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan
bangsa Indonesia sendiri. Nah, ketika kita sampai dan pada malam hari ini kita mengkaji tentang pendidikan yang dikaitkan dengan sila kedua daripada Pancasila, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada para narasumber terkait dengan mengapa keadilan dan adab di negeri ini masih jauh daripada harapan. Nah, itu untuk kepada semua narasumber, terkhusus kepada Ki Priyo. Apakah ada satu konsep yang ditawarkan berkenaan dengan pendidikan tentang keadilan dan keadaban yang diinisiasi oleh Ki Hajar Dewantara? Demikian, terima kasih, matur suwun. Baik, terima kasih Pak Mohinami. Ki Priyo dipersilahkan konsep pendidikan dan keadaban dari Ki Hajar. Terima kasih Pak Muhammad Nakmi ya dari Kudus ini ya. Kenapa di negara kita keadilan itu masih jauh dari konsep atau cita-cita kita atau sasaran kita? Memang faktanya keadilan itu masih belum merata. Ya kalau orang bilang karena di tempat kita itu politik lebih berkuasa dan banyak ormas partai itu yang memakai demokrasi sebagai alat untuk bisa menguasai DPR, menguasai kekuasaan lah gitu ya. Jadi demokrasi kok malah sebagai alat bukan tujuan, harusnya kan sebagai tujuan ya. Tujuan kalau Ki Hajar itu sudah jelas demokrasi kita tidak bisa seperti demokrasi Barat. Ki Hajar jelas lagi mengatakan demokrasi itu kita itu demokrasi and leadership. Demokrasi dengan kepemimpinan ya, kepemimpinan kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan ya. Itu demokrasi kita harusnya seperti itu. Oleh karena itu pendidikan yang memang yang harus kita laksanakan di seluruh negeri ini harus merata dan itu pun harus seimbang dengan pendidikan karakter yang sekarang banyak dikesampingkan. Karena Ki Hajar bilang pendidikan di alam merdeka itu lebih banyak ke intelektualisme, yaitu mencerdaskan otak, bukan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Jadi yang cerdas hanya otaknya aja atau kognisinya aja, tapi secara afeksi dan lain-lainnya masih belum seimbang. Ya. Oleh karena itu pendidikan yang paling pas untuk itu adalah pendidikan karakter. Seperti tadi disebutkan oleh Mas Hastangka bahwa ada tripantangan memang di Taman Siswa itu sampai sekarang pun masih juga ketat tripantangan. Siapa yang melanggar salah satu dari melanggar wewenang atau melanggar kesusilaan atau melanggar keuangan ya itu dicopot dari keanggotaan Taman Siswa. Dan alhamdulillah pejabat-pejabat negara yang pernah menjadi pejabat negara dari Taman Siswa tidak ada satupun yang tersangkut korupsi. Bisa dibuktikan ini. Ya, jadi Menteri PDK, Menteri Kemdikbud dan lain-lainnya yang dulu dari Taman Siswa, ada Pak Sarino, Ki Manguncarkoro dan lain-lainnya, itu tidak ada satupun yang tersangkut korupsi. Ya, karena di dalam tripantangan itu kita sudah ketat. Ya, nah, itulah karakter itu antara lain dibentuk dengan aturan tidak boleh melanggar tripantangan, yaitu menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan kekuasaan, dan menyalahgunakan kesusilaan. Karena menyalahgunakan kesusilaan yang tidak sopan, yang perselingkuhan, ujung-ujungnya nanti akan ke menyalahgunakan wewenang dan keuangan.
pasti akan merembet ke sana, ya, akan terkait. Karena itu karakter ini nomor 1 harus dibentuk, yaitu karakter keindonesiaan. Ya. Nah, itu tadi kodrat alam dan lain-lainnya itu yang saya terangkan yang tadi. Yeah. Mungkin gitu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, Dr. Hastangka, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Jadi ini pertanyaan sangat cukup berat untuk dijawab karena kita bicara keadilan sosial, social justice itu menyangkut satu sistem yang besar, sistem bernegara kita. Nah, bagaimana sistem bernegara kita itu meletakkan keadilan sosial dalam bentuk-bentuk yang lebih konkret. Nah, ini yang harus kita baca secara keseluruhan. Yang kedua adalah praktek-praktek penyelenggaraan negara. Nah, sampai sejauh mana proses praktek-praktek penyelenggaraan negara itu menjadikan proses ini sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Ya, kalau kita bicara sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagaimana proses praktek-praktek penyelenggaraan negara ini sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Nah, ini dua hal ini yang menjadi kerangka itu. Kalau kita mencoba untuk melihat kembali ya, kenapa situasi atau kondisi ini jauh dari prinsip keadilan dan keberadaban bangsa kita. Nah, kita bicara dari aspek dua hal, dari sistem, bagaimana sistem dibangun. Apakah sistem ini mengakar pada aspek-aspek tujuan cita-cita ideal bangsa kita atau tidak? Nah, kalau ini tidak ya berarti keadilan itu tidak akan sampai, tidak akan terwujud. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang praktek ya, sesuai dengan gagasan Ki Hajar ya, praktek koruptif dan sebagainya itu sering terjadi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Berarti ada praktek-praktek penyimpangan, pelanggaran, maka keadaban itu hilang. Karena karakter-karakter sesuai dengan yang diharapkan itu tidak muncul. Jadi karakter yang dimaksudkan di sini yang muncul adalah karakter manusia yang serakah. Ya, manusia yang haus kekuasaan, haus keuangan, dan haus yang lainnya. Nah, faktor-faktor inilah yang menjadi akar masalah ya, ketidakadilan, ya, kemudian keberadaban itu tidak muncul, tidak tercapai. Nah, kondisi-kondisi ini perlu dinetralkan. Ya. Kondisi-kondisi ini bagaimana kita perlu minimalisirkan. Nah, caranya apa? Tadi Ki Hajar sudah memberikan solusi, tripantangan. Yang kedua, adanya pengawasan melekat. Nah, ini yang tidak terjadi, checks and balances. Lembaga negara kita tidak terbentuk dengan baik, ya, tidak berjalan dengan baik. Siapa yang harus dicek, siapa yang harus memberi keseimbangan itu tidak terjadi. Ya, antara misalnya lembaga tinggi negara kita yang begitu banyaknya itu siapa yang harus dicek, siapa yang harus dikoreksi, siapa yang harus memberi keseimbangan, ini kan tidak berjalan. Nah, ini perlu kita kembalikan sesuai dengan filosofi tadi, pengawasan melekat, bagaimana check and balances sebagai suatu sistem itu berjalan dengan baik. Baru kita bisa mewujudkan langkah-langkah menuju keadilan sosial dan keberadaban itu. Nah, itu satu diskurs atau wacana yang perlu kita kembangkan sampai menuju arah bagaimana membangun sistem ketatanegaraan kita yang berdasarkan Pancasila tadi. Nah, ini arah dan orientasinya akan menuju ke sana kalau kita akan teruskan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk sedikit menjawab pertanyaan Pak Mohinami. Terima kasih Dr. Hastangka. Bapak Mujiono, kasih hadir. Iya, Bapak Moderator. Ya, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih dari Pak Mohinami. Terkait kalau saya dari sisi hukum ya, Bapak. Jadi begini, tadi saya hubungkan dengan benar apa yang disampaikan oleh Pak Hastangka. Mekanisme check and balances ini sebenarnya kan kita pakai mekanisme ini. Tapi bagaimana kondisinya? Adanya 3 kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Kalau saya nyorotnya dari sisi itu, bagaimana kok bisa? Apakah nanti konsep ini kita merunut dari beberapa kondisi Indonesia sendiri adalah dibekali sumber daya alam, yang jelas seperti itu. Kalau saya menilainya, sumber daya alam ini yang harusnya bisa mensejahterakan bangsa. Tujuan dari suatu negara yang berdasarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dalam Pancasila sebagai ideologinya. Bangsa di sini sebagai dasar negara, di situ kan tujuannya apa sih negara itu terbentuk? Apapun negaranya sebenarnya. Tapi kalau kita bicara NKRI, maka tujuannya apa? Kesejahteraan rakyat.
bagaimana kondisi rakyat saat ini? Sampai saat ini, dari Indonesia merdeka sampai saat ini. Karena ketika kita belajar dari negara lain, itu penting juga. Melihat sisi positif, ya kita harus melihat dari sisi positif yang bisa diterapkan dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Karena nilai-nilai Indonesia, bahkan di negara lain, itu pernah saya studi di sana, itu mengacungi jempol konsep Pancasila yang ada di Indonesia. Hebatnya Indonesia adalah Pancasila. Begitu. Tapi ternyata kita tidak seperti itu. Sehingga konsep-konsep yang harusnya diterapkan ternyata haus kekuasaan, haus namanya harta. Ya, secara manusiawi, ya memang manusia itu rakus begitu. Tapi kan kerakusan ini dengan konsep nilai yang ada di negeri ini, negara kita itu konsepnya religius dan komunal. Sehingga dengan bekal kita modal sumber daya alam yang melimpah dibanding negara Jepang yang kita harus persandingkan, Jepang yang sudah dibom atom sehingga jadi negara yang tandus. Kemudian Korea Selatan, negara tetangganya Jepang yang dipisahkan dengan lautan juga, tapi di situ tidak semua dengan negara yang subtropis mengenal 4 musim. Tidak semua tanaman bisa hidup di sana. Bahkan beberapa impor dari negara lain. Bahkan termasuk dari Indonesia itu dari perikanan, dari ikan itu harus dari walaupun negara maritim juga. Dalam arti maksudnya negara pantai, punya laut juga. Nah, di sini konsep keadilan yang dibarengi dengan peradaban pastinya. Negara kita negara yang beradab, negara dengan konsep budaya timur harusnya dengan dimodali sumber daya alam, kita tinggal meningkatkan sumber daya manusia. Ternyata untuk meningkatkan sumber daya manusia tidak mudah. Tidak mudah. Ternyata di situ mendidik bangsa ini yang sudah punya sesuatu yang bagus untuk membangun negeri ini ternyata diabaikan. Mulai dari sisi, mungkin di sini kan ada atlet yang berprestasi, kemudian ada yang bidang teknik berprestasi, di bidang apapun, kedokteran berprestasi. Kenapa kita harus ngambil dari negara lain? Ini adalah karena pemangku kebijakan ini sendiri. Kalau kita kembali ke konsepnya, Ki Hajar Dewantoro yang tadi Bapak Ki Priyo sudah sampaikan, ya, bagaimana kondisi lahirnya itu benar-benar tidak adanya korupsi. Saya juga setuju dengan hal itu, sehingga saya juga berusaha untuk tanaman pada mahasiswa. Kalian itu begitu. Makanya idealis itu jangan saat ini. Kalian idealis ketika nanti ketemu kekuasaan, idealis luntur begitu. Nah, inilah yang melahirkan hal itu, mendidik. Saya juga mencoba untuk hal ini. Apakah nanti antara kita kan kalau dalam sekolah itu kan tidak hanya satu guru, tidak hanya satu dosen, tapi satu sama lain. Saya kira itu Bapak, semoga ini menjadikan suatu pencerahan. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Ki Priyo Dwiarso, Dr. Hastangka, Bapak Mujiono Hafiz, SH, MHLLM, yang pada malam hari ini telah memberikan materinya dan memberikan wawasan-wawasan baru pada kita semua. Pada suatu waktu ketika Jepang dibom, Sang Kaisar bertanya, berapa guru yang masih hidup? Itu jelas, Jepang mengedepankan pendidikan. Dan pada 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan perguruan taman siswa. Waktu itu belum Indonesia, masih Hindia Belanda. Dan Ki Hajar telah meletakkan dasar pendidikan. Tapi sayangnya hari ini dasar itu, sebagaimana kita ketahui, tidak menjadi bangunan yang kokoh, tapi hanya sebuah ideologi yang dalam praksisnya kita semua ketahui. Terima kasih. Diskusi malam hari ini akan kita salurkan bersama-sama untuk dijadikan satu buku sebagai hadiah 100 tahun Taman Siswa. Mudah-mudahan pemikiran kita semua bisa memberi kontribusi kepada bangsa Indonesia. Saya Haji Pamuji, segenap panitia,
Institut KHD, Perguruan Nasional KHD, Buletin Nang Nindung Nang, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan banyak hal yang tidak memuaskan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam. Ya, terima kasih Ki Priyo Diwarso, matur suwun sanget, Mas Hastangka, matur suwun, dan Mas Mujiono Hafid Prasetyo, sangat luar biasa. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada Selasa depan dengan narasumber Ki Munawaroh, Ketua Umum baru PKBTS, ada Sandi Diasma Sandi Swandaru, terus ada dari anggota DPD Afnan Hatikusumo. Kita ketemu lagi Selasa ke depan. Terima kasih, matur suwun. Ya, ada Ki Priyo dan Mas Diasma. Menyimak sungkem katur Ki Priyo. Matur suwun Ki Priyo. Matur suwun sedayanipun. Gelap ya Mas Muhaimi. Nggih. Gelap nih, nggak kelihatan wajahnya. Nggih. Kembali Mas Sigit, Kang Sunanggi. Makasih. Izin live. Monggo. Selamat Izin pamit Pak Sigit. Ya. Mohon izin pamit Pak Sigit. Matur suwun, matur suwun. Pamit rumiyin Pak Sigit. Ndereken sehat-sehat Mas Heri. Ndereke Mas. Monggo. Monggo pamit Pak. Ini kayak suku masih